karena dia lihat, jadi pelatih itu memang diamati sama dia. Badan segini itu cocoknya di kelas segini. Jadi dia bilang, kamu kurangin badan itu supaya kamu bisa main di kelas segini, kata dia. Ya aku berdoa kepada Tuhan, ya kan. Aku pengen sabuk lah, walaupun sabuk apa itu oke lah. Ya, mungkin Tuhan bilang sabar dulu. Nanti aku kasih yang terbaik, kata dia. Latihan favorit walaupun itu menyiksa, sparring sih. Oh, sparring malah abang semakin banyak sparring semakin suka ya bang? Suka, karena kalau kita kan dipukul kita merasakan sakit. Jadi kita pukul juga, dia harus sakit. Harus sakit juga. Oh. Dongan BK, hari ini saya kedatangan ini sang juara nih. Saya nyebutnya sang juara aja. Penasaran kan? Ini membanggakan orang Batak. Dia bisa menjadi juara di bidangnya. Oke kan? Tanpa berlama-lama langsung aja Bang Faisal Andreas Panjaitan. Aduh. Bercanda aja. Nah, ini kalau dilihat di depan, ini dia. Ini apa? Ini kalau nggak salah tahun lalu ya, Bang ya? Iya, tahun lalu. Tahun lalu 2003. Bulan Desember. Ini bilangnya kejuaraan Australia ya? Australian Asia. Nanti kita akan bahas-bahas ini bersama Bang Faisal, tapi sebelumnya ini Bang Faisal ini, aduh tadi saya salaman emang beda ya kalau salaman sama tangan petinju itu beda. Bang, tapi kita akan banyak ngobrol tentang karir Abang, gimana awal mulanya kan. Tapi sebelum itu aku penasaran nih, Abang ini kan orang Batak, marga Panjaitan nih. Iya. Ya kan? Betul. Kalau boleh tahu Abang lahir di mana, Bang? Aku lahir di satu kampung kecil namanya Pematang Pau. Pematang Pau. Ya, daerah kisaran lah, Batubara. Kisaran Batubara, oke. Tapi saya lahir di sana. Habis itu orang tua pindah ke Toba di Lagu Boti. Oh, di Lagu Boti. Jadi di Lagu Boti saya tumbuh dan berkembang di sana. SD, SMP, sama SMA di sana. Oh, SMA di sana. Abang berapa bersaudara, Bang? 4. Kita 4 bersaudara. Laki-laki semua, saya anak ketiga. Oh, anak ketiga. Ini penasaran, ini kan sekarang udah jadi juara. Nah, ini kecilnya ini emang suka berantem atau emang suka tinju apa gimana, Bang? Enggak juga lah. Enggak juga misalnya... ya? Karena emang cara bicara sih kalem ya? Enggak juga lah. Tapi hook main nanti. Gimana Bang kecilnya, Bang? Masa kecil itu baik-baik aja sih. Enggak suka berantem. Bahkan orang-orang di kampung sana itu ya, lihat kita orang baik lah. Karena enggak terlalu suka buat onar di kampung. Jadi petinju itu setelah merantau ke Jakarta. Jadi petinju. Setelah ke Jakarta merantau baru jadi petinju. Memang maksudnya Abang merantau tahun 2018. Maksudnya emang udah kepikiran jadi petinju atau coba apa? Namanya perantau kan biasanya kan belum tahu apa-apa, mau ngapain pun nggak tahu kan. Jadi awal Abang ke Jakarta tuh ngapain dulu sebetulnya? Pertama merantau ke Jakarta itu kerja sih di perusahaan. Jadi aku dari kampung itu dulu dari kampung ke Medan. Kebetulan di Medan itu ada tulang lah. Ada tulang saya, dia buka bengkel elektronik. Jadi aku coba di tempatnya dia untuk belajar elektronik lah, supaya ya kalau ada kerjaan di luar itu kita punya skill lah paling enggak, ya kan. Di situ kebetulan bengkel tulangku ini dia bekerja sama dengan perusahaan. Nah, orang perusahaan ini lihat saya lah, mungkin lihat dan perhatikan kayaknya orang ini bisa nih dibawa untuk bekerja. Orang yang nanya ke saya, bilangnya begini, "Dek, kamu mau nggak saya bawa ke Jakarta?" Begitu. Aku tanya, mau ngapain ya kan? Aku tanya ngapain, dia bilang, "Kau nanti kerja di perusahaan begini-begini, terangkan lah." Aku tanya dulu sama tulangku, nanti kalian bawa aku entah kemana-mana. Macam-macam ya. Aku tanya lah ke tulangku, terus dia terangin, "Oh, ini perusahaannya memang bagus lah." Bener perusahaan lah ya. Perusahaan. Habis itu pikiran kita kan yang namanya dari kampung ini, dari Toba sana itu kan Jakarta itu wah ya kan. Ntar kita pikir ya bisa kemana-mana, ke Monas, ke Ancol ya kan. Lah, ya. Aku bilang ya oke, aku bilang. Habis itu diinterview lah sama mereka. Cocok katanya. Terus kapan mau berangkat? Kata yang punya perusahaan. Terserah abang aja kapan mau berangkat. Tapi aku izin pulang dulu untuk pamit ke orang tua. Oh. Nah, aku
pulang ke Kisaran, orang tua kan di Kisaran kan. Orang tua di Kisaran, habis itu pulang ke sana. Kalau memang kamu udah pengen merantau ya nggak apa-apa, kata mereka. Di sini juga kamu ngapain, kata mereka. Orang perusahaan beliin tiket, ya saya berangkatlah ke Jakarta. Habis itu setahun di Jakarta, ada nih temanku ngajak nonton MMA. Oh MMA dulu nonton. Mixed martial art yang One Pride yang tahu. Di tenis indoor ya. Lai katanya, apa Lai? Mau nggak nonton MMA katanya? Boleh, aku bilang. Lihat aku ke sana. Aku lihat-lihat, kayaknya aku bisa nih seperti ini. Oh ya, udah muncul ya. Obsesi ya, tertarikan ya. Katanya, kayaknya bisa nih seperti ini. Pulanglah aku dari nonton MMA itu malam minggu. Besoknya aku searching udah di kos kan, tempat latihan MMA terdekat. Langsung ya. Iya. Adanya latihan tinju. Oh, pas abang searching MMA itu malah yang keluar tinju. Kan? Okay. Gue lihat dulu nih. Habis itu namanya Armin Tan Boxing Gym. Yep. Nama tinjunya, ya. Nama tempat latihanku sekarang. Aku cari di YouTube Armin Tan ini, dapat dia. Dapat lagi informasi. Dapat ya. Aku lihat ternyata sebelumnya nggak lama dari aku nonton MMA itu, 3 atau 4 bulan sebelumnya dia baru mencetak juara tinju dunia. Oh. Namanya Thibaut Monabesa, senior saya di sana. Senior abang Thibaut. Nah, dan di situ di YouTube itu aku lihat dia diwawancara di Hotman Paris Show. Oh, oke. Di wawancara itu aku dengar dulu dia supir angkot, kuli bangunan ya kan. Wah, kayaknya aku bisa nih. Makin menyala dia. Makin menyala. Habis itu bisa nih. Ku carilah Instagramnya pelatih ini, Armin Tan ini. Oh, oke. Ku cari Instagramnya, dapat ya kan. Ku chatting dia. Selamat sore Pak. Oh langsung begitu dapat langsung abang bener-bener dia. Oh berarti bener-bener abang kejar lah ini. Kayak aku udah terobsesi sekali kan. Iya. Langsung ku chatting dia. Halo Pak, selamat malam. Gini aku perkenalkan diriku. Okay. Aku pengen belajar tinju, aku bilang sama dia. Terus dia bilang, emang kamu pernah belajar tinju sebelumnya? Enggak. Aku dulu belajar karate waktu sekolah. Aku bilang ke dia. Oh jangan. Kalau kamu nggak pernah belajar tinju, jangan coba-coba, kata dia. Oh, malah pelatihnya itu nasihat kasih masukan itu ya. Iya. Kenapa dikasih nasihat? Kan tinju ini keras ya kan. Jangan coba-cobanya. Aku pengen lihat dulu, pengen belajar aja. Kalaupun nanti nggak bisa jadi petinju nggak apa-apa, pengen belajar aja. Ya. Nah, dikasihlah alamatnya sama dia. Camp kita di sini jalan ini ternyata dekat, cuman 2-3 kilometer lah dari tempat kosku ke camp itu. Habis itu tadi kan ada yang juara ini, ku cacing juga dia. Oh, si Bang Tibo ini. Tibo ini. Yang ku cecar mereka. Iya. Harus dapat ini. Dia nggak balas kan. Oke. Aku diarahkan lah sama pelatih ini, manajer ini. Ada si Armin Tan ini, bosku juga dia sekarang. Iya. Habis itu diarahkan, pergilah aku ke tempat itu. Aku ketemu sama teman-teman di sana sama si Tibo. Habis itu dia bilang, kamu mau belajar tinju mau ngapain? Kata dia. Aku pengen belajar aja, bilang begitu. Habis itu disuruh sparring sama si Tibo ini atas suruhan si bos ini, Pak Armin ini. Oh langsung, hari itu langsung sparring? Besoknya. Oh besoknya? Habis itu dia suruh sparring, dia pengen lihat anak ini memang betul-betul pengen jadi petinju bagaimana. Di video sama teman ini kan, dikirim sama bos saya, Pak Armin. Habis itu besoknya di chat lagi aku sama Pak Armin ini. Kamu itu buruk sekali katanya. Kamu nggak bisa jadi petinju. Kalau kamu pengen belajar tinju, kamu belajar dulu lama, tapi diarahkan lah. Kalau kamu pengen belajar pukulanmu ada cuman nggak ada harapan untuk jadi petinju. Oh ini setelah sparringnya udah selesai nih? Ya. Oh. Karena kan dikirim ke ini kan. Dikirim karena atas suruhan dia makanya direkam kan. Disuruh kamu rekam dulu nanti kirim ke saya. Iya. Habis itu dilihat sama dia, diamati lah, namanya pelatih kan. Iya. Ada nggak harapan kawan ini bisa jadi petinju gitu. Iya. Karena ya dia bilang awalnya jangan jadi petinju. Keras, nanti kamu menyesal kalau kamu cuman stuck di tengah doang. Gitu. Karena dia pikir juga kan kerja. Jadi kalau sambil kerja sambil latihan itu kayak nggak masuk lah. Iya. Karena latihan tinju ini kan latihan harus latihan keras. Segala dan semua harus dikorbankan ke situ. Ya, seperti itu. Tapi maksudnya gini,
abang kan nggak ada basic. Pada saat disuruh sparring, apa waktu itu pikir emang ya kan ada ketak. sebelum ke situ kan aku karate kan. Oh, karate. Jadi aku bawa stance karateku ini ke tinju. Oh, karate versus tinju lah jadinya. Sparring ke mereka kan digebukin aku. Tapi maksudnya rasa takut ada dong pada saat itu. Pasti. Ya orang sama petinju kan sparringnya kan. Iya. Oh, direkam lah. Aku rasa takut ada. Tapi ya coba dulu lah. Tapi kalau nggak coba kan kita juga nggak tahu kemampuan kita sampai mana kan. Berani aja dulu, mau jadi apa nanti di sana ya urusan belakang lah. Yang penting sesuai perintah dia sparring dulu. Jalaninnya dulu. Cuma kan dulu badan abang nggak segini, belum segini dong. Udah segini juga badan? Enggak. Badanku dulu agak gede karena aku latihan di gym, calisthenics. Oh, emang dulu udah nge-gym? Pengen olahraga lah. Oh. Olahraga lain-lain. Emang udah nge-gym dulu, malah lebih gede dari sekarang. Lebih gede dari sekarang. Oh. Begitu. Sparring, dikirim video, dibilang nggak mungkin lah, nggak bisa jadi petinju. Karena dia lihat, jadi pelatih itu memang diamati sama dia. Iya. Badan segini itu cocok aja kelas segini. Jadi dia bilang kamu kurangin badan itu supaya kamu bisa main di kelas segini, kata dia. Begitu. Oh, jadi itu pada saat itu abang setelah sparring tuh kayak menemukan langkah awal. Oh, ternyata gue dinilai dan aku udah kayaknya ada bisa nih aku ke arah jadi petinju, bener-bener jadi petinju nih. Iya, betul. Nah, terus gimana kabarin orang tua? Kabarin orang tua nggak, Bang? Aku kabarin ke mereka setelah aku pengen tanding. Jadi setelah sebelum aku tanding kan aku latihan dulu 2 tahun dari 2019 sampai 2021. Oh, ini udah bener-bener latihan abang di package untuk bener-bener jadi petinju beneran lah ya. Memang harus, dia bilang kalau kamu pengen jadi petinju kamu harus juara katanya. Jangan jadi petinju cuma sekedar petinju. Tapi kan pada saat itu abang udah kerja kan? Udah kerja. Nggak terganggu pekerjaan waktu itu? Sangat terganggu. Iya. Makanya yang 2 tahun itu aku manage waktunya bagaimana sambil kerja, sambil latihan, sambil kerja, sambil latihan. Jadi 8 ke jam 5 itu aku kerja, jam 6 sampai jam 7 sampai jam 8 aku latihan di campnya dia. Karena kan dekat kantor sama tempat latihan. Tapi itu setiap hari? Enggak setiap hari, tapi kalau ya 5 kali 1 minggu lah, 4 sampai 5 kali 1 minggu. Tapi kan capek juga tetap aja. Lumayan, sangat-sangat capek. Iya. Terus gimana ngabarin orang tua? Dia mau jadi petinju. Setelah singkat waktu 2 tahun aku belajar di gym itu, dia lihat kayaknya anak ini udah mulai bisa tanding. Oh, udah kelihatan. Karena yang 2 tahun itu digembleng, disuruh sparring segala macam, latihan fisik. Akhirnya dia buat pertandingan sendiri. Dia kan promotor juga. Jadi Pak Armin ini, bosku ini, dia promotor, dia pelatih, dia manajemen. Kebetulan dia juga pengusaha. Dia suruh saya, dia buat pertandingan kan, disuruhnya aku sparring lawan adiknya dia. Kamu sparring dulu kata dia. Oke, siap Pak, gue bilang. Sekarang juga udah oke siap udah yakin lah ya. Oke, siap Pak. Paling enggak kita bisa mukul lah. Iya. Bisa mukul, tangkis sedikit, enggak terlalu pengaruh kan. Tak gitu. Terus aku sparring. Kamu mau tanding enggak katanya? Ya mau lah Pak, gue bilang. Aku udah latihan capek-capek, enggak mau tanding gimana, gue bilang. Ya udah kamu persiapan 1 bulan. Kalau bisa pagi walaupun kamu kerja, pagi itu kamu harus lari katanya. Sore datang ke gym ya katanya. Ya. 1 bulan berlalu, tiba waktunya kan mau tanding. Telepon mamaku, "Mak, aku mau tanding tinju," gue bilang begitu. Kaget dia. Ya, kan. Sejak kapan anak jadi petinju? Kapan kau bertinju kata dia? Ngapain kau bertinju kata dia? Apa yang kau dapat di situ ya? Kan keluarga di sini juga kan banyak kan, adalah beberapa. Telepon dulu udahmu katanya. Bilang di mana kau bertinju, mau dilihat dulu kau katanya. Udah aku juga nggak mau lihat. Udah dari mana kawan ini belajar tinju katanya. Nggak yakin juga dia. Iya. Sama Namburu juga di sini kan, dia dekat Cibubur juga. Telepon dulu Namburu katanya. Semua itu. Ngapain kamu jadi bertinju segala macam? Ya lihat nantilah, aku bilang. Kalau misalnya ini nggak memungkinkan, aku nggak mungkin juga jadi petinju. Nah habis itu kan, aku telepon lah opungku juga. Pung, aku mau tanding tinju. Hadonimu. Kaget lagi Opung. Apain kau bertinju? Gitu. Habis itu dapatlah waktunya, tanding lah. Menang. Debut menang KO. Itu kan. berapa ronde waktu itu Bang tanding itu? Jadi profesional itu bertahap. Kalau pemula dia itu 4 ronde, 4 kali 3 menit. 4.
4, 6, 8, 10, 12. Okay. Karena aku masih pemula kan 4 ronde. Untungnya menang KO kan. Oh. Menang KO ronde 2 kalau nggak salah. Ronde 2 langsung menang KO ya. Lawan lumayan senior lah dia. Iya. Sebulan setelah itu disuruh lagi tanding di acara temannya dia. Oh. Paisalnya, ya kenapa Pak? Kamu mau tanding lagi gak? Mau lah. Kamu nanti lawannya ini. Tentara kebetulan, Kosrat ya kan. Aku nggak mikir siapa lawanku, yang penting aku latihan. Aku memang dari dulu begitu. Yang penting kamu latihan, ya di pertandingan itu kita nggak tahu ya. Lawan kamu ini katanya. Iya Pak, aku bilang. Latihan. Aku pukul ya kan 3 kali jatuh. Ya, bisa anak ini mungkin dia begitu kan. Ya. Menang angka tapi aku pukul jatuh kan. Habis itu dia bilang begini. Kalau kamu pengen jadi petinju, kamu jangan kerja di tempatmu yang sekarang, kata dia. Karena aku kan masih sembari kerja di tempat orang kan. Ya. Kamu jangan di situ kerja. Kalau kamu mau, kamu kerja di kantorku aja, kata dia. Terus aku bilang ke dia, aku terikat kontrak di sini. Kalau misalnya gabung di tempat bapak, aku harus habiskan dulu di sini karena ada ketentuan-ketentuan yang nggak bisa kita kesepakatan kita bersama kan. Ya. Jadi nggak bisa. Ya udah nanti kamu kabar aja kalau sudah bisa bergabung di kantorku supaya kamu bisa latihan setiap hari. Kalau kamu pengen jadi juara, tapi kalau kamu nggak pengen jadi juara ya kamu terserah kamu, kata dia. Nah, habis itu habislah kontrakku di kerja yang lamanya aku nggak perpanjang. Nah, setelah nggak aku perpanjang, masuklah aku kantornya dia. Nah, habis itu ada acara Holy Wing Sports Show. Nah, yang pertama. Kebetulan dia promotor di sana. Jadi dia kerja sama dengan Holy Wings buat pertandingan di sana. Gitu. Aku dimainin, makin meyakinkan dia lah. HSS 1 sama 2. Jadi itulah karir awal benar-benar langkah awal abang menjadi petinju. Tapi kalau latihan tinju tuh kan berarti kan banyak ada fisik, ada apa lagi bisa kalau latihan tinju tuh? Latihan fisik, strength and conditioning, kayak stamina, teknik gitu. Berarti abang setiap pagi lari sampai sekarang? Kalau lagi persiapan iya, tapi kalau misalnya lagi kosong pertandingan, aku kerja di kantornya Armin ini, kantor bos. Tapi sore latihan. Tapi kalau nggak ada pertandingan pun hari-hari biasa tetap latihan jaga kondisi. Jaga kondisi. Ya karena fisik kan harus tetap prima lah dijaga gitu kan. Karena suatu saat ada tawaran tanding, kita siap. Gitu. Itu kalau tinju tuh bisa tiba-tiba tandingan. Maksudnya itu bahasanya sparring kali? Bukan, tanding. Benar pertandingan ya? Benar pertandingan. Karena banyak juga kan promotor-promotor yang misalnya dia mengadakan pertandingan, salah satu atlet yang 2 ini cedera, jadi bisa aja kita harus siap nggak siap, kita harus ikut ke sana kalau dikontrak sama mereka. Begitu. Jadi kalau tinju ini, apalagi maksudnya di Indonesia ya, aku juga nggak begitu suka tinju sih, cuman nggak tahu apa model sistem pertandingan. Kalau kayak bulu tangkis kan dia setiap bulan tuh ada kejuaraan ini di negara ini. Kalau tinju tuh gimana bang? Apa sistem kejuaraan turnamennya? Kalau di pro itu beda sih sama yang amatir. Kalau yang amatir itu udah terstruktur kan. Misalnya amatir itu dari Porprov dulu. Habis itu mungkin yang kejuaraan nasional atau Porda ya selain itulah. Baru kejuaraan nasional atau PON atau segala macamnya. Habis itu SEA Games. Habis itu Asian Games. Ya itulah mungkin yang di amatir. Tapi kalau di tinju itu tergantung, itu kan kalau apalagi yang pro itu kan perorangan, swasta punya. Jadi itu nggak ada hubungan dengan pemerintah. Kapanpun promotor membuat pertandingan itu bisa terjadi hari itu. Nggak yang terstruktur sama yang berarti nggak terstruktur lah ya. Gitu. Berarti abang awal benar-benar jadi profesionalnya di usia 21 tahun. 21 tahun udah terjun jadi petinju profesional. Saya 21 tahun saya masih gitu-gitu aja. Dia udah mukul-mukul orang udah. Tapi emang maksudnya
lambat laun ya udah ya kayak tadi abang bilang kan, kalau jadi petinju ya jangan setengah-setengah ya. Kata pelatih tadi ya benar-benar harus udah ya fokus lah, karena tujuannya kan juara harus serius juga kan gitu kan. Tapi sebelum jadi petinju kan pasti kan ya katakanlah tadi kan abang sebelum nggak ada basic, ini jalan hidup lah ya, jalan hidup lah ya. Cuma kan sebelum jadi petinju pasti kan ada, pernah nggak sih terbayang kayak resiko-resiko yang akan dihadapi, ngeri yang akan dihadapi itu pasti kan. Karena kita tahu bang, maksudnya aku sebagai penikmat tinju suka nonton, cuman betul. Yang kita tahu juga ya fatalnya ibaratnya nyawa juga taruhannya kan. Nah waktu itu abang gimana ngeliat situasi itu? Meyakinkan diri aja sih, karena kita tahu kan setiap pekerjaan itu jangankan tinju, banyak juga olahraga lain kan, yang misalnya yang balap motor itu kan, MotoGP itu segala, itu lebih besar resikonya. Jadi di tinju itu ya kita latihan aja yang bagus, ikuti kata pelatih, ya kita lebih safety lah. Itu aja sih. Pasti resiko itu bakal ada, tapi ya lebih safety aja, latihan yang betul aja, ikuti kata instruksi pelatih. Karena kan benar-benar kalau tinju ya emang kontak fisik langsung kan, apalagi betul. Banyak kalau di tubuh ini, di badan ini kan banyak bagian-bagian yang fatal sensitif sekali kena, kayak rahang sama gitu kan, usuk segala macam kan. Tapi maksudnya kalau lagi nih aku penasaran juga, kalau kita kan sebagai penikmat tinju kan cuma nonton, cuma kalau pada saat abang tanding di ring, pernah nggak kayak ya ronde ke-8 atau ronde udah mau akhir-akhir ronde lah, pernah nggak sih kayak aduh kayaknya nggak sanggup, kayak capek, cuman tetap masih apa ya, ini belum berakhir, cuma kayak nggak kuat gitu. Pernah nggak sih? Sering sih begitu bang. Sering ya? Ya dari debut selalu begitu. Tapi hati kita kan. Jadi memang kalau misalnya hati kita tuh pengen jadi juara, jadi lupa semua. Ya, pokoknya kalau dia masih berdiri, dia masih lawanku. Sebelum dia tumbang atau sebelum diberhentiin wasit, kalau bisa tetap tangan di atas. Ya. Jadi bang, saat tanding itu yang jadi fokus abang juga. Kalau dia belum jatuh atau kita belum diberhentikan wasit tetap terus gas. Paling enggak apapun ceritanya, paling enggak defense lah, bertahan lah, setidaknya defense paling enggak bertahan lah, karena kalau kita enggak bertahan ya kita dipukul KO sama lawan. Iya, karena ya benar-benar harus fokus ya. Kalau lengah dikit hancur kita, lengah dikit bertabrakan pukulan sama kepala ya kan. Ngeri. Bang minum dulu Pak, aku agak tegang. Gue ngomongin kepala, ngomongin apa? Video tengah-tengahnya. Begitu. Iya. Tapi kalau selain latihan tuh, kalau di tempat apa nyebutnya bang kalau tempat latihan? Sasana ya? Di camp lah. Camp ya, itu sparring tetap sih. Jalan gitu ya bang? Ya, kebetulan teman-teman kita kan ada beberapa lah teman-teman yang baru di sana, yang kita bantu mereka. Kita berbagi ilmu lah. Kita kan bukan pelatih atlet, jadi ada teman yang datang, teman-teman dari pergaulan, misalnya dari kenal di mana, pengen belajar tinju, kita bantulah dikit-dikit. Kita berbagi ilmu lah ceritanya. Oh, benar-benar sparring tetap, cuman tetap selesai itu, after itu ya saling teman lah ya, saling bantu mereka. Iya. Terus gimana? Ini saya kurang fokus sama gelar di depannya. Gimana tanggapan keluarga melihat ternyata ya dari orang tua, anakku ternyata yang tadinya ngapain jadi petinju, ternyata abang membuktikan menjadi juara di Australian Champion. Senang sih, nggak nyangka ya kan, ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi image orang-orang di kampung itu bukan orang baik ya kan. Habis sekolah, pulang sekolah itu ke sawah, pulang sekolah ke sawah ya kan. Jadi mereka itu nggak kebayang aku jadi petinju. Benar-benar kehidupannya ya di kampung, makanya di kampung ya, pulang sekolah ke sawah gitu ya. Ya paling enggak ya, kita ngapain sih di kampung, paling habis dari sawah masih sempat ya paling main bola dikit-dikit ya kan, main voli lah, apalah kegiatan di kampung begitu. Ya pasti senang sih. Enggak nyangka kan. Oh, dia ini orang dulu gitu-gitu aja bisa jadi juara. Orang dulu gitu-gitu aja sekarang bisa gituin orang. Tapi maksudnya Bang, lu kepo nih Bang. Kok menjanjikan menjadi petinju Bang? Di Indonesia ya? Di Indonesia untuk enggak sih. Tapi mau jalan? Jalan hidup Bang. Jadi gini, aku ke tinju itu karena aku nggak tahu lagi mau kemana, ya kan. Aku misalnya kalau kita misalnya di perusahaan nih, kita melamar kerja itu
udah ada persyaratannya kan, minimal D3 S1 baru bisa. Iya. Kita ini yang tamat SMA kan mau kemana? Lihat itu aja kita udah minder ya kan. Terus ya kita mikir mau jadi apa? Ya jadi petinju aja lah. Tapi nggak menjanjikannya dari segi apa bang? Nggak menjanjikan Dari segi bayaran sih belum sangat belum menjanjikan. Nggak setimpal, nggak seimbang dengan apa yang belum seimbang dengan apa yang kita persiapkan. Karena kalau misalnya ini nih perebutan sabuk ini di HSS itu, aku kan latihan di Bali. Kalau ongkos PP ke sana kan udah kehitung misalnya ya 3 juta. Belum penginapan, belum makan. Tapi itu ditanggung dong sama manajemen. Manajemen. Setiap pertandingan di luar itu pasti ditanggung semuanya. Tapi itu kan ada potongan dari fee kita bertanding. Berapa besar? Biasanya 30%. Tergantung manajemen. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang kita nggak tahu. Iya. Tapi kalau ada pertandingan luar itu semua ditanggung. Kebetulan manajemenku masih ditanggung sama beliau. Jadi nanti after fight dihitung semua. Kamu persiapan ke sini sekian, makanmu sekian, penginapan sekian, vitamin sekian, jadi dikalkulasi. Begitu. Jadi ya masih ditanggung masih. Cuman memang belum. Menurut abang nih memang belum setimpal lah ya. Belum lah. Kalau di combat sport Indonesia, kalau kita pengen fokus di situ aja belum lah. Apalagi udah berkeluarga ya kan. Iya. Malah makin. Kalau masih lajang kayak kita nih masih oke lah, kita di sana ngapain pun terserah, ya. numpang di tempat orang juga masih bisa ya kan. Kalau udah berkeluarga ya nggak bisa lah. Harus ada sampingan lain ya, kerja di mana atau ngapain ya kan. Atau ngelatih di gym-gym itu. Bisa juga ya? Bisa juga. Tergantung kemauan kita mau ngapain. Kalau misalnya hidup 100% dari ngarapin pertandingan, nggak bisa. Belum bisa. Iya. Paling besar tuh maksudnya, kan kalau tingkatan kejuaraan tuh hadiahnya beda-beda kan? Pasti kan? Beda ya. Kalau kayak kelas abang tuh paling besar berapa? Untuk juara? Kalau aku cerita yang aku dapat inilah ya. Yang inilah. Nggak besar-besar banget karena main di Indonesia kan. Karena main di Indonesia itu ya. Kalau di luar mungkin ya 60, 70, 80 range-nya segitu lah. Kalau di Indonesia ya nggak sebesar itu. Iya. Ya tapi aku dapat ini kan jadi bekal juga untuk misalnya bertanding di luar itu. Jadi udah ada beltnya kita. Di sana mereka tawar kita kalau misalnya tanding keluar enak. Udah diperhitungkan lah ya. Udah punya belt ini ya. Iya. Betul. Ya itulah, semoga harapan Bang Faisal ini berarti belum setimpal lah Bang. Karena belum. Iya karena kita tahu lah perjuangannya, resikonya yang dihadapi seorang petinju tuh ya, semoga lah nanti pelan-pelan lah Bang ada prosesnya itu ya Abang bisa membuktikan. Nah, tapi kalau petinju kan pasti punya punya sosok yang dikagumi. Iya. Atau Abang punya, saya suka ngeliat petinju ini kalau main. Kalau di Indonesia ada Bang? Kalau di Indonesia kebetulan seniorku kagum sekali sih. Seperti yang bilang tadi yang Bang Tibu, ada juga senior namanya Devri Palulu. Aku sangat kagum dengan mereka karena apa? Kita itu mengagumi petinju bukan karena dia hebat, bukan karena dia jago di tinju, tapi dia dulu ini seperti apa? Apa yang dia korbankan untuk bertinju? Lebih ke situ sih saya. Lebih ke histori kehidupan juga. Ya. Kalau misalnya banyak petinju jago tapi habis itu dia mabuk-mabukan. Di luar itu dia kehidupannya malah. Kalau di Indonesia saya lebih ke historinya dia sih. Histori ya. Kalau teman saya itu yang Bang Tibo itu kan dia kayak supir angkot dulu. Kalau logika kita supir angkot ke juara dunia itu kan kayak nggak memungkinkan. Tapi dia bisa. Apa yang dia lakukan? Nah itu. Jadi tapi kalau melihat cara main ya itulah senior saya juga Devri Palulu namanya. Devri Palulu. Dia mengajarkanku banyak hal lah tentang tinju. Selain pelatih ya. Kalau pelatih itu udah mutlaknya kan. Tapi di samping itu teman-teman saya ini yang
bimbing saya. Karena saya masuk ke gym itu, mereka ini udah juara semua. Ada yang juara Asia, ada yang interkontinental, ada yang dunia gitu. Jadi mereka ajari aku, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi mereka ajari aku sparring. Disitulah aku mulai terbentuk cara bertinju gimana. Tapi apa ada rasa bukan minder ya, kayak grogi nggak sih kalau sparring sama senior gitu bang? Tapi apa udah salon aja, udah ini udah sparring udah sama aja nih pandangannya. Kalau grogi sih enggak. Tapi udah tahu bakal dipukul. Tahan aja. Tetap bakal dipukul ya. Udah tahu bakal dipukul, bakal sakit ya kan, tahan aja. Itu aja sih. Enggak, nanti juga sembuh ya kan. Habis dipukul 2 hari lagi sembuh. Hari ketiga kembali sparring lagi ya, bonyok-bonyok lagi. 2 hari lagi sembuh. Ya itulah perputarannya. Gitu ya, namanya kehidupan petinju ya pasti itu ya. Makanan sehari-hari lah itu ya. Iya. Tapi kalau petinju luar bang, ada nggak favorit petinju luar? Mungkin ya cara main apa segala macam, fisik, pukulan. Ada kayak Floyd Mayweather itu. Mayweather suka. Sama historinya juga aku suka. Sama Manny Pacquiao aku suka. Kalau saya favoritnya selalu Oscar de la Hoya. Walaupun dia di akhir karir mau pensiunnya dia kalah sama Manny Pacquiao. Iya, betul. Ya kan? Ya, dia betul. udah mau pensiun tapi kalah sama. Tapi saya suka caranya dia. Iya. Tapi memang kalau sekarang ya Mayweather tuh belum terkalahkan. Ya, undisputed. Kalau dia hitungannya kelas welter kalau nggak salah dia. Ya. 69 atau 70 berapa dia. Kalau abang ini 61,2. 61,2. Tapi mungkin dulu dia start dari 61 kayaknya, atau dari 63 dia. Floyd. Nanti dia jenjang itu akan lama-lama sama kayak aku misalnya kan. Aku ini nggak mungkin badanku begini terus. Bakal naik. Iya. Dari 61 mungkin dari ke 63. Makanya kita kalau sebisa mungkin kita ambil yang paling dasar. Jadi suatu saat badan kita tumbuh jadi makin tinggi kelasnya. Begitu. Gitu ya. Tapi maksudnya dari 61 ke 63 tuh apa prosesnya? Jadi kalau misalnya kita udah nggak bisa lagi turunin ke 61, kita naik ke 63. Jadi di 63 ini kita mulai lagi rankingnya mungkin dari berapa ratus atau berapa ribu. Kan ada ranking. Ada rankingnya ya? Ada. Kita mulai dari nol lah istilahnya begitu. Jadi ini juga harus ditanggalkan sabuk itu. Jadi istilahnya former champ lah. Mantan juara. Sekarang juga udah former karena udah nggak dipertahanin kan. Aku ngambil doang tapi nggak dipertahan. Jadi dari badan tinju WBF-nya dicopot gelarnya. Gitu? Iya. Jadi former champ, mantan juara WBF. Gitu. Nah aku juga belum paham juga kalau kayak perebutan kayak yang misalkan si juara ini punya gelar ini. Si juara. Ya berarti kalau kayak gini cuma 1 gelar dong di kelas ini atau udah banyak, ada beberapa badan tinju di Indonesia, di dunia lah kita bilang. Jadi banyak badan tinju, ada tingkat Asianya, ada interkontinental, ada banyak lah. Ada kan WBA, WBC, WBO, banyak. Ini WBF. Ini WBF. World Boxing Foundation. Kalau abang tanding nih, misalkan abang tanding, apa bahasanya perebutan inilah. Jadi misalkan sabuk. Iya, kalau abang yang apa sih bilangnya kalau abang kalah ini akan lari ke orang gitu. Ya, kalau ini kan udah lowong dia, udah nggak ada yang punya. Ya mungkin ada di negara lain yang udah memperebutkan ini. Ya, jadi kalau misalnya aku tanding, aku nggak mungkin lagi memperebutkan karena udah ada. Bisa aja kalau misalnya aku diundang ke negara mereka tanding kan. Jadi aku memperebutkan sabuk itu lagi. Tapi karena banyak faktor kan, mending kita misalnya buat pertandingan di Indonesia lagi dengan badan tinju yang berbeda. Kalau misalnya kita buat pertandingan di Indonesia misalnya, ya mungkin WBC, World Boxing Council atau WBA Asia dulu. Jadi itu lebih bergengsi. Itu maksudnya kan. Tahu aja. Iya. Karena kalau petinju orang Batak tuh banyak juga sih, Bang. Orang Batak, petinju orang Batak. Petinju orang Batak, petinju yang betul-betul petinju ya. Ya adalah beberapa kalau sekarang. Ada beberapa juga ya. Iya. Cuma memang kan ada kalau yang kontak fisik itu ada tinju, MMA, Bang Jack Saragi ya dari MMA, terus itu UFC sama ya, UFC MMA sama ya.
Ya, sama-sama. Sama itu ya. Jadi nama bela dirinya MMA. Cuman liganya aja yang beda. Oh, liganya itu. Liga, ya. Istilahnya kalau di sepak bola kan Liga 1, Liga 2, kayak Liga Champion gitu-gitu. Jadi kalau itulah paling topnya kan. Kalau di MMA ya paling top UFC. Tapi basicnya sama, Bang? Dengan JK Saragi. Iya. Beda lah. Beda ya? Dia kan dulu Wushu Sanda kalau nggak salah. Oh, teknik-tekniknya pun beda ya? Beda, sangat beda. Oh. Sangat dasarnya sangat beda. Cuman ya kesamanya mukul aja. Mukul aja ya? Iya. Cuman kalau kita bedah dia lebih dalam lagi sangat-sangat beda. Oh, sangat beda ya. Makanya kalau kebetulan kalau misalnya orang MMA masuk di tinju, biasanya orang tinju akan mendominasi. Oh, ya itu dia. Saya pengen tahu itu. Berarti kalau memang masuk tinju, biasanya orang tinju akan mendominasi. Oh, begitu. Banyak juga kan orang-orang MMA tanding di tinju. Biasanya orang tinju akan mendominasi karena mereka yang datang ke kandangnya kita. Padahal kita udah ahli di sini kan. Jadi kita biasanya akan bakal mendominasi mereka. Oh, contoh lah kayak McGregor waktu itu lawan Floyd. Floyd. Iya. Oh. Kan dia dominasi kan. Kalau di MMA ya McGregor hari itu bintang kan. Oh iya. Karena berarti kalau di waktu tinju si McGregor bertandang dia ke kandangnya si Floyd. Mayweather. Tapi emang langsung nggak tertarik ke UFC kayak Bang JK Saragi. Enggak sih, ya fokus saja di bidangnya kita kan tinju profesional. Jadi kalau misalnya ke tinju ke MMA itu kita akan belajar banyak hal lagi. Sangat-sangat banyak karena MMA kan mixed martial art, jadi itu harus belajar gulat, belajar siku, sama segala macam. Malah dari nol lagi nanti jatuhnya ya. Kalau misalnya bayarannya memadai masih mending ya kan. Yang ku tahu selama ini ya tinju masih oke lah bayarannya dibanding MMA di Indonesia maupun di luar ya. Karena kita juga ada acuannya kan. Kita tahu lah, kita kan sama-sama di bidang yang sama. Sama lah ya. Ini lagi Bang. Hauskan Bang. Tolong kalau mau habis nih tolong di-refill ya. Kalau lama refill. Aman lah. Berkarya dari sebagai petinju profesional 2021 jadi. 2021 udah mau debut. Ya 3 tahun 4 tahun lah ya. 3 tahun lah ya. 4 tahun. Cedera yang paling parah pernah dialami apa Bang? Syukur belum ada sih. Oh belum ada? Puji Tuhan. Paling ya pecah pelipis lah dikit. Paling pecah pelipis paling pecah pelipis. Karena kalau kita lihat teman-teman kita kan harus cedera bahu. Iya kan banyak ya ada yang. Ya patah hidung ya kan ya. Syukur masih pecah dikit oke lah. Oh. Worth it lah dengan apa yang kita terima saat itu. Itu kalau pecah ini masih apa mungkin itu paling basic lah ya, paling ibaratnya luka-luka paling basic lah ya. Kalau petinju nggak pecah ininya kayaknya ada yang kurang ya. Kurang pas itu loh. Kurang pas itu, kurang pas. Karena kan yang dipukul kan muka kan. Iya. Kalau nggak pecah itu hal yang wajar sih. Karena kan ini tipis kan, nggak ada daging, cuman kulit doang. Jadi kena benturan langsung robek. Oh jadi selama 3 tahun, 7 tahun belum yang cedera serius banget fatal. Tapi buat orang cedera fatal udah pernah Bang selama 3 tahun? Belum sih, paling ya buat ya itulah sebenarnya pecah itu aja. Paling itu pukul orang jatuh gitu. Orang jatuh. Sekali pukul jatuh. Karena Bang ini ngomongnya kalem banget kayak bukan petinju. Ya, saya bisa. Padahal tenaganya tadi saya salaman aja kayak apa langsung saya salaman. Tapi lawan yang paling berkesan yang pernah Abang hadapi? Yang paling berkesan mungkin debut kali ya. Ayo boleh debut yang paling pertandingan paling berkesan lah istilahnya. Mungkin debut lah. Walaupun misalnya merebut sabuk ini panjang perjalanannya, tapi langkah pertama itu yang paling sulit. Oh, oke. Ya. Jadi debut itu karena teman-teman juga nggak meragukan itu loh. Iya. Bahkan pelatih pada saatnya kan ragu, nggak bisa nih jadi petinju nih. Jadi aku buktikan di debut itu, walaupun lawan juga masih udah senior, tapi udah mulai turun lah istilahnya. Aku bisa pukul kau kayaknya wah istimewa sekali. Kalau petinju pukul orang jatuh itu kayak wah itu loh. Beda dengan menang poin.
Ini kan menang KO kan. Wah, anjir aku pukul orang itu KO kayak. Langsung KO. Apa yang abang rasain begitu pukul orang KO tuh? Apa di mindset abang? Anjir. Ya itulah. Aku pukul orang KO itu kayak, wah, aku petinju nih. Aku ini petinju itu loh. Aku udah benar petinju nih ya. Kayak kita memantaskan diri kita menjadi petinju. Memang kita udah petinju itu loh. Iya. Gitu. Tapi pernah ngalamin maksudnya kayak kalau aku suka badminton. Jadi aku pernah kalau lagi tanding tuh lihat, wih, lawanku anjir pukulannya lebih kencang. Abang juga pernah merasakan anjir lawan gua begitu entah kena bagian mana dalam hati tuh lagi tanding kan. Keras juga kawan ini pukulannya. Pernah aku waktu lawan petinju luar di Vietnam. Oh, di Vietnam. Pertama kali aku keluar negeri ya kan. Ya aku pikir aku udah pukul orang jatuh di Indonesia oke lah ya kan. Keras udah oke lah ya. Ternyata kita di luar itu belum ada apa-apa ya kan. Aku dipukul jatuh soalnya. Oh, di Vietnam itu. Iya. Rahang, teng. Tiba-tiba udah di bawah. Anjir aku di bawah, di mana nih kan. Gelap. Oh gitu. Blackout. Waduh. Akhirnya udah nginep banget. Iya. Kena pukul. Emang itulah karena kita nggak defense, nggak sengaja kan. Jadi aku pukul-pukulan teng gini disamperin. Ini kan kosong nih. Teng gitu. Buka. Ya gimana kain kita jatuh gini set ya gitu. Gitu. Waduh. Tiba-tiba di bawah. Anjir aku dipukul KO kayaknya. Oh iya bener yang ada pinang gitu. Anjir pukulan. Ternyata dia di amatir udah menjalani berapa puluh pertandingan di amatir. Jadi memang dia udah matang. Oh. Aku kan nggak dari amatir dulu. Oh beda. Aku langsung ke pro. Jadi aku melangkah 2 langkah lebih ini lah. 2 langkah step dan lewati langsung. Ya. Oh itu di Vietnam tahun berapa itu bang? 2022. Oh setahun debut setahun lah ya. Habis itu aku kan berdiri kan, dipukul jatuh berdiri lagi. Dikebukin lagi aku tang. Tapi itu berkesan juga itu sih. berkesan nih. Karena selain kita tambah pengalaman di luar negeri, kita tahu dipukul jatuh itu kayak mana. Biasanya kan kita pukul orang jatuh kan, pukul orang jatuh kayak KO. Nah, dipukul orang jatuh ini kayaknya ternyata begini. Iya. Kan rahang lagi kan. Itu yang pecah pelipis itu di situ. Dia pukul. Oh, tapi dia pecah juga di sininya dia. Oh, dapat serangan juga dari abang lah ya. Sama-sama berdarah lah. Sama berdarah lah ya. Worth it lah. Jadi nggak kosong banget lah. Nggak kosong banget gitu. Walaupun dia mungkin lebih senior di tinju ya kita buat dia berdarah kan kayak wah masih ada perlawanan gitu. Tapi kalau lagi tanding itu bang, peran pelatih itu kayak kalau lagi break gitu kan, itu seberapa penting besarnya buat itu, abang? Menurutku itu akan menentukan arah pertandingan sih. Karena kalau kita dengar instruksi dari pelatih kita, itu bakal kayak arah pertandingan bakal sesuai dengan gameplaynya dia. Dia bakal tahu apa kekurangan kita. Kalau dia kasih tahu ke kita bakal lebih safety. Begitu kecuali kecolongan ya. Sangat-sangat berdampak lah di pertandingan kalau kita memang dengar instruksi pelatih kita. Karena pelatih itu sudah tahu kemampuannya kita, sudah tahu kemampuannya dia. Jadi kalau dia kasih instruksi yang pas buat kita, misalnya kita dengan pelatih ini sudah sudah dapat chemistry. Kan banyak juga petinju dengan pelatihnya itu kayak chemistry-nya nggak dapat ya kan. Kalau kita satu sama pelatih ini udah pas, chemistry-nya udah dapat, instruksi dari dia itu bakal menjadi kayak acuan lah kita buat kita. Jadi kita bakal tahu kapan kita nyerang, kapan kita defense sebelum menyerang gitu. Tapi itu kan kalau tinju kan 12 ronde. Itu setiap rondenya enggak semua tinju itu 12 ronde. Itu bertahap, Bang. Oh, bertahap. Kalau kayak Mas sekarang kan 12. Enggak. Aku belum pernah bertanding sampai 12. Aku 8 ronde lah. Oh, 8 ronde. Ya, memperebutkan sabuk aku bertanding 8 ronde. Oh, ini 8 ronde. Ya. Nah, dalam 8 ronde itu setiap ronde itu instruksi pelatih itu beda-beda. Beda-beda lah. Karena lihat alur pertandingan setiap rondenya ya. Iya. Oh. Ini aku menang TKO kebetulan ronde 6. Jadi aku enggak habisin sampai 8. Oh, ini menang TKO. Iya, yang di acara itu. Oh, nah, ini penasaran nih. Ini gimana perjuangan seorang Bang Faisal bisa sampai mendapatkan sabuk ini, Bang? Perjuangan sekali karena apa ya? Aku itu selama 2021 debut sampai 2023 itu, dalam 2 atau 3 tahun itu, aku selalu iri melihat teman-temanku yang baru 2-3 kali tanding sudah dapat sabuk, walaupun itu cuma sabuk nasional atau sabuk ya
sabuk kayak apa ya bilangnya, kayak sabuk-sabuk biasa lah, nggak bisa dipertaruhkan. Aku iri banget. Aku pikir dalam hatiku, anjrit kapan aku dapat sabuk begini? Nggak apa-apa lah sabuk ini juga nggak apa-apa lah. Yang penting sabuk itu kan menentukan bahwa kita seorang petinju, ya kan? Kalau medali ya pasti medali, ya kan? Sama juga kalau di MMA, kalau dia punya sabuk ini kan dia udah juara ini. Dia. Aku kayak kecewa lah sama diriku sendiri, kecewa kayak sama Tuhan. Aduh Tuhan, mereka sudah dapat sabuk ini, padahal aku belum. Ya. Aku juga kan belum juara nasional kan. Ya aku berdoa kepada Tuhan ya kan. Aku pengen sabuk lah, walaupun sabuk apa itu oke lah. Ya, mungkin Tuhan bilang sabar dulu. Nanti aku kasih yang terbaik kata dia. Nggak berlangsung lama, aku dikontak sama HSS. Mau nggak tanding di sini? Mau, tapi belum perebutan sabuk. Mau aku bilang. Nggak berlangsung lama lagi, mereka bilang abang kejuaraan ya. Oh langsung. Abis itu setelah tanding HSS itu? Iya di situ. Oh di situ. Belum tanding mereka kontak lagi. Oke. Udah dikirim kontraknya, tapi mereka belum bilang untuk kejuaraan. Kejuaraan, oke. 2-3 hari apa seminggu setelah mereka kontak lagi kan. Abang kejuaraannya, kejuaraan apa? Saya bilang. Kejuaraan Australian Asian WBF kata mereka. Aku searching ya kan WBF. Oh ternyata itu badan tinju ya top lah misalnya. Salah satu badan tinju top. Ya oke nggak apa-apa, lawan siapa? Lawannya ini Egi Rosten dari Indonesia juga. Ya oke lah nggak apa-apa. Ya itulah aku latihan, aku prepare, aku pergi ke Bali latihan ya kan, kebetulan sama temanku. Oh di Bali banget ya? Ya persiapan di Bali. Ya, persiapan di Bali. Aku nggak mikir bayarannya berapa, yang penting aku dapat sabuk. Oh pada saat itu pikirannya nggak mikir apa, pokoknya ini target gue, ini harus dapat ini. Sabuk aja. Karena seperti yang aku bilang tadi, untuk membuktikan kita seorang petinju, kita harus punya sabuk lah. Ya kan. Dan kebetulan juga di Indonesia itu jarang orang yang juara nasional dulu kan, baru internasional. Kalau aku langkahin nasional langsung internasional. Begitu. Berapa lama bang persiapan waktu itu? 1,5 bulan. 1,5 bulan di Bali, tapi sebelumnya kan aku 1 bulan sebelum pertandingan itu 1,5 bulan atau aku tanding dulu di Malang. Pertandingan di Malang dulu. Jadi kalau di total itu 3 bulan persiapan, karena 1,5 bulan persiapan di Malang, 1,5 bulan lagi di Bali. Jadi, kalau untuk petinju itu 1,5 bulan singkat atau lama banget? Termasuk singkat sih. Tergantung dia main berapa lama dulu. Kalau misalnya dia cuma main 4 round ya sebulan cukup lah. Kalau misalnya 6 round ya sebulan cukup. Tapi dengan estimasi dia kan sebelum persiapan kan dia latihan tiap hari sore-sorenya. Jadi itu disambung ke 1,5 bulan training camp, ya itu sangat-sangat cukup lah. Gitu. Tibalah hari H-nya pertandingan. Tiba hari H ya kontak dulu ke orang tua ya kan. Minta doa. Ya, mak doakan aku supaya menang, itu aja. Karena mereka bakal deg-degan ya kan. Wah anakku nih mau dikebukin ini. Antara menang dan menangis nih. Antara menang dan menangis ini. Doakanlah supaya yang terbaik, nggak usah doakannya, yang penting selamat aja, aku bilang. Oh iya kata dia. Aku telepon juga nenekku, nantulangku itu kata ya, semoga berhasil kata dia. Ya itu tibalah waktu pertandingan itu, memang aku nggak mikir apa-apa. Ya aku lihat sabuknya itu aku punya aku. Jadi langsung kayak terobsesi lah aja, nggak usah mikir ini segala macam. Bertanding aja, ikuti arahan pelatih. Fokus aja, fokus. Itu biasanya aku tanding deg-degan ya kan. Hari itu memang aku nggak ada deg-degan. Oh justru hari itu malah nggak, malah yang perebutan sabuk ini malah nggak ada deg-degan. Aku enjoy sekali. Sangat-sangat nikmat lah, karena aku tahu persiapanku sangat-sangat panjang, sangat-sangat keras ya kan. Dia emang udah yakin banget. Udah. Kita lihat itu punya aku, udah yakin banget emangnya. Ya aku terus dimotivasi sama teman-teman, itu sabuknya bagus banget ini. Kamu harus ambil kata pelatih juga kan. Ya. Oke, main cantik ya. Main bagus, ada kesempatan pukul, kamu harus defense kata pelatih kan. Ingat sambil mukul, sambil defense. Itu jangan lupa tetap bertahan. Ya udah, kebetulan kan ini WBF setelah beberapa tahunnya baru muncul lagi di Indonesia.
Menang TKO dengan ronde ke-6. Menang TKO ronde ke-6. Kebetulan ke-6. lawanku itu kan petinju senior. Oh, itu senior Mas senior. Petinju senior. Jadi aku baru belajar tinju, aku sparring sama dia, aku digebukin ya kan. Oh. Ya. Girosnya senior pula dia. Aku belajar tinju, aku sparring sama dia, aku digebukin sama dia. Nah, di hari itu dia yang kugebukin. Dia yang jadi sang juara sampai gelar itu. Iya. Langsung lah, kabar lagi mak, aku menang mak. Iya. Kabar lagi kampung. Iya. Terus orang-orang kampung juga nontonnya kan. Wah, si Faisal udah juara gini. Ya syukurlah. Mereka lebih respect ke kita, lebih respect ke orang tua kita, ya kan. Ya, karena orang tua kita kan orang nggak berada lah di kampung. Jadi mungkin orang-orang kampung itu lihat orang tua kita tuh ya siapa sih dia tuh gini. Tapi setelah kita udah adalah nama, orang-orang juga lebih respect ke orang tua kita kan. Oh, anaknya siapa itu udah jadi petinju, udah keren gini. Jadi kayak dihormati lah sedikit. Jadi lebih dipandang lah. Derajat keluarga. Iya. Oh, begitu. Akhirnya bawa waktu itu mainnya di Bandung. Di Bandung ya? Di Bandung. Mainnya di Bandung. Dan membuktikan ya, dari awal membuktikan ini punya saya harus dapat ini barang. Saya pukul kawan ini. Akhirnya ronde ke-6 TKO. Habis tanding di sana kan pulang kampung ya kan. Ya harum lah nama kita di kampung. Anaknya siapa itu, bapak kan udah meninggal kan. Anaknya siapa itu sudah jadi juara. Nah, gitu. Oh, jadi habis menang abang pulang kampung? Pulang kampung ya kan. Nah, jadi buktikan, aku ini udah juara loh itu. Ramai orang kampung juara. Nggak ada lagi yang berani macam-macam kali. Orang tua yang dulu misalnya itu, kau anak siapanya kau ini? Oh, dua anak mana petinju? Anak petinju? Iya. Ini yang petinju itu ya dibilang ke orang tua kita. Oh iya, ada datang gini gitu. Tapi kan dengan abang mendapatkan ini, apa maksudnya bukan yang menjadi cepat puas juga, masih terus terus belajar kan, jenjang masih panjang kan, karir masih panjang banget, jadi ya harus tetap latihan karena kan banyak juga bang petinju muda yang mungkin nggak di petinju di semua bidang olahraga tuh kadang dia udah dapat 1 gelar udah puas, udah cukup gitu. Padahal itu ya bukan itu harusnya kan, malah harusnya semakin giat aja, karena di depan sana lebih banyak atlet yang mungkin lebih keras yang nantinya akan kita hadapi gitu kan. Iya, betul. Iya. Tapi sebagai orang Batak saya bangga loh. Walaupun saya nggak buat kalian bangga ya. Tapi sebenarnya dengan keadaan Bang Faisal ini. Tapi kan banyak juga petinju dari kayak tadi sebutlah Bang JK di Simalungun sih. Kalau Bang Paris Fernandes itu juga kan, tapi Binjai itu ya. Dia ya Binjai. Tapi kan kalau dari Toba itu untuk sekarang petinju nggak ada kayaknya. Mereka lebih fokus ke One Pride itu loh, yang MMA tuh. Karena ya sebenarnya tinju sama One Pride itu ya memang ini sih maksudnya sama-sama kontak, cuman 2 cabang olahraga yang berbeda. Iya. Tapi nggak seperti apa namanya? Bilangnya sebutnya nggak saingan juga ya, ini harus lebih enggak kan? Namanya sport ya semua sama. Mereka itu ya memang fokus di bidangnya mereka masing-masing. Jadi tinju memang tujuannya ke sini, MMA ke sini gitu. Nggak ada gesekan antara mereka berdua, nggak ada. Iya. Tapi sekarang udah fokus abang udah tinju. Mau jadi apa, jenjang lebih tinggi lagi. Kalau udah nggak kepikiran mau jadi apa, udah nggak kepikiran ya bang? Nggak, aku pengen jadi petinju lah, yang mungkin pensiun di tinju juga, atau untuk saat ini kan kita fokus ke badan tinju yang lain. Misalnya ini kan WBF, juara Australian Nation versi badan tinju WBF. Target abang target selanjutnya itu mungkin WBC. WBC. World Boxing Council, mungkin tingkat Asia dulu, atau WBA Asia. Ya pokoknya badan tinju berbeda lah. Tapi yang mungkin tingkat Asia dulu. Iya. Tapi kalau petinju gini ada latihan favorit nggak sih bang? Abang paling favorit tuh latihan apa? Latihan favorit walaupun itu menyiksa, sparring sih. Sparring malah abang semakin banyak sparring semakin suka ya bang? Suka, karena kalau kita kan dipukul
kita merasakan sakit. Iya. Jadi kita pukul juga, dia harus sakit. Harus juga. sakit juga. Iya. Oh, iya betul juga sih. Ya betul, make sense juga ya. Jadi saling adu strategi itu loh. Strategi. Walaupun itu menyakitkan dan sangat-sangat capek ya kan. Itu favorit saya sih. Walaupun aku tahu aku bakal disiksa di sini. Apalagi kita misalnya try out ke kota-kota lain kan. Mereka tuh kan latihannya gila-gilaan. Jadi ada saatnya kita itu sparring dengan 3 atau 4 orang berbeda. Jadi sekali 2 ronde ganti. Jadi nafas baru terus sekali 2 ronde ganti. Memang kita digilir mati. Benar-benar ini banget ya. Iya. Kita menaikkan endurance kita, fisik kita di situ lah. Karena kan 2 ronde nafas baru ya digebukin keluar lagi ganti, keluar lagi ganti gitu. Oh, saat ini latihan favorit Bang sparring lah ya, sparring. Sparring sih. Sparring. Ya. Karena ngeri banget lihat tangannya. Karena enak aja menurut gue. Enak mukulin orang. Gimana? Enak dipukul, enak mukul. Oh. Ya, coba yang tadi walaupun kita dipukul nih sakit ini. Iya. Cuman gimana kita cara mukul dia misalnya biar sakit. Kena dirusuk ya, kita lihat dia guling-guling ya kan karena saking sakitnya. Iya. Jadi kan kalau kena rusuk kan bakal aduh sakit banget bakal guling-guling itu enak lihat gitu. Enak lihat. Enak bisa orang enak kasar. Karena aku dulu merasa begitu waktu aku baru-baru bertinju. Mereka ajak aku sparring dikerjain ya kan. Memang sengaja diambil dirusuk. Aduh sakit banget sampai muntah-muntah. Iya, kalau udah kena liver shot kan akhirnya muntah bang. Iya. Muntah saking. Ini termasuk yang ini lah fatal juga anggota fatal. Selain di rahang, ulu hati juga ya. Liver shot, liver itu sakit banget. Kayak si siapa? Siapa yang muda itu yang petinju muda? Dari mana? Yang dari luar itu yang Ryan Garcia. Ryan Garcia. Sama terakhir dia kena ini ya langsung dia mundur. Memang nggak bisa bang, nggak bisa nafas. Iya benar-benar. Kalau kita dipukul KO nih, jatuh blackout, kita masih bisa lihat sadar lagi. Kalau ini nggak bisa nafas, sakit banget. Kalau ulu hati yang kena ulu hati ya? Iya. Jadi meringisnya itu loh. Sakit banget. Garcia kan langsung kena dia sini langsung. Padahal kita lihat bukannya yang keras banget ya kan. Iya kalau lihat di tayangan ulang tuh kan cuman gini doang kan, bukan yang diayun itu loh. Cuman tek. Ya mungkin gara-gara pas dia sambil narik nafas, sambil kena itu sakitnya minta langsung nggak bangun lagi langsung. Aduh. Itu Ryan Garcia saya. Kalau kita lihat itu kita ketawa karena kita udah pernah merasakan hal yang sama. Jadi kita ketawain orang aja. Kalau kita penonton nggak tahu kayak apa sakitnya kok sampai nggak bisa bangun, nggak bisa lanjut lagi. Berarti emang benar-benar saking sakitnya pukul aja. Jadi kita ketawa karena kita udah merasakan ya kan. Ternyata sakit juga. Nggak bisa napas langsung gitu. Langsung meringis kan. Sakit. Coba dulu. Assalamualaikum. Coba dulu katanya. Enggak, iya benar-benar itulah. Iya sakit. Langsung Ryan Garcia waktu lawan. Ryan Garcia. Itulah top pokoknya. Juga tuh. Iya. Tapi selain tinju, kesibukan lain apa bang? Abang ada kesibukan lain? Ada kerja di perusahaannya bos saya. Oh masih kerja di perusahaan. Gimana cara abang membagi waktu latihan sama pekerjaan? Kebetulan di tempat kerja ini saya berterima kasih juga buat bos saya Pak Armin. Armin kan, dia memberikan kita kayak waktu lah untuk latihan. Jadi kalau misalnya pagi itu kita nggak diharuskan datang jam 8, jam 9, jam 10 oke lah. Jam 9 oke lah. Kalau orang kan jam 6 harus berangkat kan, karena jam 8 udah. Kalau kita jam 9, jam 10 masuk ke kantor nggak apa-apa. Yang penting kita bisa paginya lari atau apapun kegiatan untuk melatih diri kita sendiri. Kalau pulang itu ya paling jam 4, jam setengah 4 kita udah bisa pulang. Baru untuk latihan ke sorenya. Iya. Lu abang seminggu berapa kali latihan untuk sekarang ini? Sekarang ini karena persiapan seminggu 12-13 kali. Pagi sore kan? Seminggu? Iya. Kalau persiapan. Ini persiapan yang mau paling dekat nih sekarang yang lagi rencananya kalau itu jadi di Timor Leste. Itu apa bang? Sebutnya kejuaraan apa itu? Ya kejuaraan partai tambahan aja. Tapi main 8 ronde. 8 ronde. Partai utamanya kejuaraan WBC Asia. Teman saya yang Tibo Monabesa tadi. Bang Tibo itu nanti yang dia kejuaraan. Tapi kalau di kelas abang kan pasti ada ranking itu kan. Itu gimana bang dia cara untuk biar ranking itu naik terus tuh? Kalau jam terbang kah atau
atau main harus menang terus kah atau kalau di sorry bang, aku potong. Kalau di badminton kan dia semakin banyak bermain ikut turnamen, nah itu kan ranking dia akan terus naik. Dan kalau tinju sama juga ya? Sama juga. Semakin banyak kita bermain dan menang, ranking kita itu bakal naik. Kalau di Indonesia ranking 2 kayaknya. Oh. Peringkat kedua di Indonesia. Oh sama juga sebenarnya. Dari 20-an apa 30-an sekarang 20-an kayaknya. Di Indonesia. Kalau di dunia ranking berapa ya? Dari 2000 sekian kayaknya 500 apa 600. Oh iya. Oh kalau dunia. Tapi dari berapa ribu gitu kan? Dari berapa ratus negara kan? Coba bang lihat kepala kayak mana sih kepala petinju? Biasaan sama aja. Biasa sih, tenaganya itu. Kameramen jangan ngomong aja lah, kena ulu hati, nggak bisa ngedit nanti. Oh iya. Itu aku sama aja kalau kepalan tangan sama ya kalau membuktikan itu di sparring sih. Oh, mungkin boleh bang nanti kapan-kapan kita next aku nonton abang sparring. Bukan aku ngajak sparring, next aku nonton abang sparring. Yo kalau mau ngajak sparring ya. Iya. Ajak sparring juga oke lah. Hah? Ajak sparring juga ya 1 ronde oke lah. Enggak apa-apa. Melatih adrenalin juga kan. Iya. Kalau misalnya di badminton secapek ini ya kan. Itu kan berapa menit kan badminton 1 sesi kan. Kalau di tinju cobalah 1 ronde. Ya kalau abang bercanda sih saya mau aja mukulnya misalkan saya lengah nih abang jangan gitu jadi mau coba-coba enggak karena gini yang kayak siapa Toba Fight itu Bonar Bonar itu ada ketertarikan kan kalau si Bonar kan nanti pakai itu kan headguard ya pakai ya aku ada ketertarikan juga pengen coba gitu cuman kata itu ngapain sih nggak boleh cuman suka nonton tinju suka boleh lah kalau coba-coba oke lah ya maksudnya yang gitu-gitu aja melatih adrenalin kita iya tapi nggak sparring sama abang juga ya jadi kalau misalnya sparring sama abang kan abang tahu bulan yang sakit ini yang nggak sakit ini gitu ya tanpa harus nyoba sih percaya kok bang tanpa harus nyoba percaya kok bukan abang tuh sakit nah bang tapi ini aku juga pengen tahu nih kan juga mungkin kan banyak juga anak-anak Batak yang ya nanti mungkin pengen ngikutin jejak abang itu kan jejak seorang Bang Faisal pengen jadi petinju atau di MMA sekalipun atau apapun itulah. Yeah. Apa tips ala abang yang bisa abang sharing? Ya mungkin dia juga pengen ini dengan abang menjadi juara semakin termotivasi. Mungkin abang bisa kasih tips-tips buat teman-teman yang misalnya mengubah hidup lah istilahnya yang di kampung ya kan, yang jadi preman di kampung. Cobalah merantau. Ya sebenarnya kan kalau kita kiblatnya di Jakarta lah. Coba merantau ke Jakarta atau ya temui saya juga nggak apa-apa kita latihan bareng ya kan. Abang ini ngajakin latihan terus ya? Latihan bareng supaya ya termotivasi lah. Kita kan bisa bantu kalau misalnya dari kampung dia langsung ke cari pelatih mahal bang. Oh. Kita kan akan sewa pelatih supaya bisa ngajari kita. Ya, tipsnya cobalah merantau jangan di kampung mulu ya kan. Coba merantau ke Jakarta coba apa yang kira-kira ada potensi dalam diri kita. Kalau memang itu di dunia bela diri, tinju ataupun MMA, carilah orang yang profesional di situ. Ketika kamu udah cari orang yang profesional di situ, kamu coba dedikasikan dirimu di situ. Bakal berhasil. Fokus lah istilahnya. Fokus lah. Jangan misalnya ya, latihan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak bertanding, karena pelatih tahu kalau misalnya belum dipertandingkan dia belum layak tanding. Fokus, latihan, jaga badan, jangan yang aneh-aneh dalam arti narkoba, mabuk segala macam, obat-obatan, jangan yang gitu ya. Bakal jadi seorang petarung atau apapun itu yang dia fokus itu bakal jadi juara sih. Jadi harus fokus, coba merantau fokus. Jangan daripada jadi preman di kampung yang malah gimana-gimana mending coba tenaga lah kasar di Jakarta kan. Kita preman di kampung dapat apa? Dapat apa? Ya kan. Kalau kita coba merantau, oke lah di Medan lah kita bilang yang dari kampung dari Toba atau dari mana lah itu. Medan kan salah satu pusatnya lah di sana. Cobalah merantau ke sana ataupun di Jakarta sekarang kan lagi banyak turnamen tinju. Banyak juga liga-liga olahraga yang mengadakan pertandingan tinju. Cobalah fokus saja. Jangan di kampung. Kita ngapain di kampung? Hidup di kampung, besar di kampung ya kan.
Cobalah merantau, cari kehidupan baru. Kalau kau punya skill, punya nyali, coba latihan tinju ataupun itu MMA, fokus. Dan itu maksudnya untuk menjadi petinju menurut abang gampang jalannya ya? Menurutku gampang sih. Ya seperti yang tadi, kalau misalnya mereka kenal aku, chat aja ya kan. Nah tuh. Lewat WA atau Instagram atau Facebook, chat aja. Nanti bakal direspon ya bang? Bakal direspon karena banyak juga teman-teman kayak mereka nih kan. Aku yang bawa ke camp. Aku bawa mereka dulu misalnya cuman latihan yang dia tahu ini doang. Jadi kita kembangkan dikit-dikit. Apa yang kita dapat dari luar kita kasih ke mereka. Begitu. Jadi mereka lebih berkembang lagi, lebih percaya diri karena kita dampingi ya kan. Karena di tinju kalau misalnya kita ada, orang-orang udah tahu kita lah kalau di dunia tinju Indonesia. Begitu. Nah, pokoknya buat kalian dengan BK yang mau jadi petinju, chat aja bang ini, DM aja bang ini. Ya paling sparring dulu lah. Ya pelipis-pelipisnya dapat nanti ya dia bang ini. Kalau saya sih titipinnya bang, berarti kena ulu hati dikit ya. Oke lah. Ya, pokoknya abang ini terbuka. Tadi juga banyak teman juga yang dibawa sama abang ini. Pokoknya pas aku ngobrol sama ini, bukan tipe yang pelit ilmu lah bang ini. Sangat memotivasi, mau sharing pengalaman juga. Jadi tetap semangat, fokus kalian yang mau jadi petinju bang. Dan ini kan abang masih muda, masih panjang karirnya kan. Harapan abang untuk diri abang sendiri ke depannya mau seperti apa dan mau jadi seperti apa? Harapannya itu aja sih, yang seperti yang aku bilang tadi, pengen juara di badan tinju yang berbeda. Habis itu ya banggakan orang tua lah. Kalau mereka udah tahu kita misalnya udah lebih baik dari yang sekarang, pasti mereka lebih kayak wah anak aku udah seperti ini. Pasti mereka senang, panjang umur. Itu aja sih harapannya. Nggak muluk-muluk harus seperti apa ya kan. Juara di badan tinju yang berbeda entah 2-3 kali ya kan. Kita bertanding ke luar negeri, tambah pengalaman, tambah motivasi. Kita melihat dunia, oh di sini kehidupan seperti ini, di sini kehidupan seperti ini. Dengan begitu kita udah sangat bersyukur lah. Itu aja. Itu banggakan orang tua dan mau menjadi juara di kelas yang berbeda. Iya. Oke, kita doakan sama-sama biar Bang Faisal. Iya. P ya bang, nggak F ya. P Bang Faisal. Kita doakan sama-sama untuk Bang Faisal. Harapannya simple, nggak muluk-muluk. Banggakan orang tua dan menjadi juara di kelas-kelas yang berbeda. Semoga itu tercapai level yang lebih tinggi lagi. Kita doakan sama-sama bang. Amin. Thank you Bang Faisal udah datang ke Batak Keren, udah banyak sharing buat kita, buat Dongan BK juga. Semoga apa yang kita bicarakan dengan Bang Faisal ini banyak motivasi anak-anak muda yang mau menjadi seperti ya Bang. Bang Faisal sekali lagi thank you. Sukses terus Bang. Kita tunggu gelar-gelar berikutnya Bang. Oke Dongan BK, terima kasih banyak. Horas. Batak Keren.